menjadi manusia. Diam di Shalom, selamat malam ibu-ibu yang terkasih. Mari kita siapkan hati kita untuk hormat nama Tuhan. Kita mau datang pada Tuhan. Kita angkat dengan satu pujian. Bapa, aku datang menyembahmu di sini.
Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami datang padamu Tuhan. Kami datang menyembahmu di sini Tuhan. Percayakan Kau bagi kami. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Angkat hati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami datang menyembahmu di sini Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Glory haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami minta hambanya Mas Grace untuk menaikkan doa pembukaan ibadah. Terima kasih Haleluya Tuhan. Yesus. Pada saat ini Tuhan, seberapapun kami yang ada, kami percaya atas dasar firman-Mu bahwa Engkau hadir di tengah kami. Kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu, bahkan kami ingin mendengar firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau boleh melawat setiap kami yang hadir pada malam hari ini, mengampuni kami, melawat kami, menjamah kami, sehingga saat kami Tuhan di dalam suasana hadirat-Mu, kami yang lemah diberi kekuatan, kami yang susah diberikan penghiburan, bahkan yang sakit pun diperkenan Tuhan disembuhkan. Pakailah hamba-Mu yang melayani pekerjaan-Mu pada malam hari ini. Hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, Tuhan juga pakai dan urapi. Terima kasih Tuhan, kami mau memuji-muji Engkau. Mari Tuhan urapi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Kami persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Kita mau lanjutkan dengan satu pujian. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Tinggikan namamu.
bersama Tuhan ya. Sebentar kita akan dengarkan suara Tuhan. Kita mau lanjutkan dengan satu pujian apa ya? Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia, janjimu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku kan berharap padamu. Katakan Engkau Tuhan yang setia. Yang setia, waktumu selalu yang terbaik Tuhan.
dan tempat kami berikan pada hambanya Bapak Pendeta. Yesus, terima kasih. Haleluya. Bapa di dalam surga, malam hari ini Ya Tuhan. ketika kami bertanya dalam diri kami, kepada siapakah kami berharap, kepada siapakah kami bergantung tengah-tengah situasi kondisi yang kami alami saat ini. Mungkin kami menghadapi pergumulan yang sulit, pergumulan yang berat, berbagai macam kesulitan yang kami hadapi malam hari ini. Bapa Surgawi, biarlah Engkau meneguhkan kami terus berharap dan memohon pertolongan kepada Engkau satu-satunya yang akan memberikan pertolongan kepada kami. Bapa Surgawi, terima kasih. Kami sudah memuji Tuhan malam hari ini Bapa, dan tiba saatnya Tuhan sendiri yang akan berbicara melalui hamba-Mu malam hari ini. Tuhan menolong hamba-Mu, mengurapi hamba-Mu, sehingga perkataan firman Tuhan tidak akan berlalu dengan sia-sia. Terima kasih Bapa, pimpin sertai jam pemberitaan firman Allah dari awal sampai selesainya. Dan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami menaikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk kembali Bapak Ibu sekalian. Selamat malam saudara-saudara, Shalom. Shalom. Salam sejahtera untuk kita hadir pada kesempatan malam hari ini. Berbahagia berada di tengah-tengah saudara untuk membagikan berkat kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita malam hari ini. Mengajak Bapak Ibu Saudara membuka di dalam surat Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-11. Perjanjian Baru, Kisah Rasul pasal yang ke-11, kita membaca di dalam ayat yang ke-24. Sudah menemukan? Saya akan membacakan kepada saudara sekalian Kisah Rasul pasal 11 ayat yang ke-24. Alkitab kita mengatakan demikian. Kisah Rasul pasal 11 ayat yang ke-24. Firman Tuhan berkata demikian. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Satu ayat lagi dalam Galatia pasal yang kelima, surat Galatia pasal 5 ayat 22. Demikian firman Tuhan, saya membacakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Galatia pasal 5 ayat yang ke-22. Sudah menemukan? Saya bacakan sekali lagi. Alkitab kita mengatakan demikian. Galatia pasal 5 ayat yang ke-22. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, dan seterusnya. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan malam hari ini tema kebenaran firman Tuhan yang akan saya sampaikan mengambil satu judul, yaitu teladan kebaikan seorang Barnabas. Teladan kebaikan daripada seorang murid Tuhan yang bernama Barnabas. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita bersama-sama, seseorang untuk melakukan sebuah kebaikan itu bukan merupakan sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Betul Bapak Ibu Saudara? Seseorang untuk melakukan sebuah kebaikan, perbuatan kebaikan, itu bukan sesuatu yang gampang untuk dilakukan. Ya, lebih mudah orang berbuat apa Saudara? Lawannya kebaikan? Ya, orang lebih mudah berbuat kejahatan ya. Orang lebih mudah berbuat kejahatan daripada kebaikan. Karena apa? Natur manusia kita adalah orang yang berdosa. Kita orang yang bersalah, orang yang berdosa di hadapan Tuhan, cenderung untuk melakukan perbuatan-perbuatan kejahatan dibandingkan dengan perbuatan kebaikan. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, Rasul Paulus pernah berkata dalam kebenaran firman Tuhan, dia mengatakan bahwa dia ingin berbuat sesuatu kebaikan di dalam kehidupannya. Tapi justru yang dilakukan adalah banyak kejahatan, ya. Dalam hatinya dia ingin melakukan sesuatu kebaikan dalam dirinya, tetapi yang dilakukan justru banyak kejahatan, Saudara. Nah, itulah natur manusia, kehidupan manusia yang jatuh di dalam dosa, membawa seluruh akibat perbuatan kita itu adalah
perbuatan-perbuatan dosa yang kita kerjakan. Tapi syukur kepada Allah, Bapak Ibu sekalian, bahwa Tuhan itu sudah mati bagi kita, Dia menebus dosa kita, mengampuni dosa kita. Yesus mengajarkan satu bentuk pengajaran kepada kita supaya kita ini berbuat kebaikan, ya. Tuhan mengajarkan kepada kita untuk berbuat kebaikan, ya. Bapak Ibu sekalian, Yesus mengatakan supaya kita ini tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, ya, tapi berlakulah baik, melakukan perbuatan-perbuatan kebaikan dalam kehidupan kita. Ya, kalau musuh kita orang lain berbuat jahat kepada kita, Yesus mengajarkan kepada kita untuk berbuat kebaikan. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, itu kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Dan Paulus mengatakan di dalam Galatia pasal 6 ayat 10 dikatakan, karena itu saudara-saudara, ya, selama masih ada kesempatan, mari kita berbuat kebaikan, khususnya kepada saudara-saudara seiman kita. Nah, itu ajaran kebenaran firman Allah, Bapak Ibu saudara. Nah, malam hari ini kita membuka di dalam Alkitab tadi, kita berjumpa dengan seorang yang bernama Barnabas. Saudara-saudara, siapa Barnabas? Saudara-saudara, Barnabas merupakan salah satu anggota jemaat mula-mula, ya. Dia merupakan anggota jemaat mula-mula dari Yerusalem. Nah, Barnabas, saudara sekalian, merupakan seorang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, setia kepada Allah. Nama aslinya itu Yusuf, ya. Jadi panggilannya sebetulnya tidak Yusuf, tetapi dalam Alkitab murid-murid Tuhan lebih mengundang dengan nama Barnabas, Yusuf Barnabas, ya. Artinya adalah anak penghiburan, ya. Jadi nama yang sangat baik sekali, Bapak Ibu sekalian. Seorang yang bernama Barnabas artinya anak penghiburan, ya. Dengan harapan supaya nanti ketika Barnabas itu menjadi orang tuanya berharap bisa menjadi anak penghiburan, ya, menjadi berkat bagi orang lain, menghibur orang lain, meneguhkan orang lain. Kira-kira begitu harapan daripada orang tuanya. Nah, malam hari ini mari kita akan melihat bersama-sama, Bapak Ibu sekalian, apa yang dapat kita pelajari dari kehidupan seorang Barnabas, ya, seorang murid Tuhan mula-mula dari Yerusalem yang dipakai Tuhan di dalam kehidupannya untuk menjadi kebaikan. Ada teladan-teladan kebaikan yang dapat kita lihat di dalam kebenaran firman Allah malam hari ini. Nah, saudara, mari kita lihat satu persatu dalam ayat yang ke-24 tadi. Sekalian, apa yang dapat kita pelajari dari kehidupan seorang Barnabas? Yang pertama, Barnabas itu senantiasa hidupnya dipenuhi dengan Roh Kudus. Itu yang pertama. Mari kita lihat Kisah Rasul 11 ayat 24 tadi dikatakan demikian. Karena Barnabas adalah seorang orang baik, penuh dengan Roh Kudus. Saudara-saudara, Alkitab mengatakan hal yang pertama yang dapat kita teladani dari seorang Barnabas. Alkitab mengatakan karena Barnabas adalah orang baik, bukan orang jahat. Saudara, ya, Alkitab mengatakan dengan jelas dia adalah orang baik. Mengapa? Penuh dengan Roh Kudus. Saudara-saudara sekalian, timbul pertanyaan kita ketika kita membaca Alkitab. Saudara-saudara, kira-kira menurut konsep saudara, penuh dengan Roh Kudus itu bagaimana? Apakah diri kita ini penuh dengan Roh Kudus begitu? Kita ketika berbuat baik, ketika berbuat yang benar, oh, saya penuh Roh Kudus. Tapi tatkala saya berbuat tidak baik, gitu ya, berbuat jahat, Roh Kudusnya kurang begitu, saudara. Tinggal separuh atau tinggal seperempat begitu, atau mungkin hilang sama sekali. Wah, orang berdosa kan hidupnya jahat, gitu. Berarti Roh Kudusnya hilang. Begitu, saudara. Karena Roh Kudus kan roh yang suci, begitu ya. Roh Allah yang mendiami kita, memenuhi hidup kita. Nah, kalau kita berbuat dosa, apakah Roh Kudus itu kemudian hilang begitu, saudara? Oh, Roh Kudusnya tinggal separuh, begitu ya. Tinggal sepertiga, tidak penuh lagi, begitu, saudara. Bapak Ibu saudara sekalian, kata dipenuhi dengan Roh Kudus itu berarti bahwa kehidupan seorang Barnabas itu betul-betul dipenuhi, dikuasai, dipimpin Roh Kudus. Artinya apa? Setiap dia melakukan segala sesuatunya, hidupnya dipimpin dengan kuasa Roh Kudus. Itu makna dipenuhi Roh Kudus. Jadi orang dipenuhi Roh Kudus adalah orang itu berjalan dalam kebenaran firman dan tidak lagi dikuasai oleh hawa nafsu,
kedagingan kita, hawa nafsu dunia kita, saudara ya. Roh Allah, Roh Kudus itu memenuhkan diri kita, membimbing kita, membawa kita kepada jalan kebenaran. Dan itu berarti, saudara, ketika seseorang berbuat satu kesalahan, saya misalnya, saudara ya, saya berbuat satu kesalahan, kejahatan saya lakukan begitu, saudara, Roh Kudus tidak meninggalkan saya, ya. Roh Kudus masih tetap di dalam diri orang percaya. Roh Kudus tidak meninggalkan saya, karena saya masih orang percaya, orang Kristen yang masih percaya kepada Kristus. Saya satu kali berbuat dosa, ya, berbuat kesalahan begitu, Roh Kudus tidak meninggalkan saya, tapi Roh Kudus didukakan oleh perbuatan saya, ya, karena Roh Kudus adalah oknum yang berpribadi, ya, dia memiliki pribadi, kepribadian, punya perasaan seperti manusia. Dia didukakan, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, seseorang Kristen yang berbuat kesalahan, berbuat sesuatu yang berbuat jahat begitu sekalian, Roh Kudus tidak hilang, enggak, ya. Roh Kudus tidak meninggalkan kita, kemudian kita kosong, tidak ada Roh Kudusnya, bukan. Roh Kudus didukakan, ya. Roh Kudus berduka cita karena orang Kristen, anak-anak Tuhan berbuat dosa, ya. Nah, disitulah saudara-saudara, Roh Kudus akan terus membimbing kita, mengarahkan kita untuk kita kembali berjalan dalam kebenaran Tuhan. Saudara, kembali dalam Alkitab dikatakan tadi dalam ayat yang ke-24 dengan jelas, karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus. Saudara-saudara, di dalam Alkitab mengatakan Barnabas adalah orang yang baik karena penuh dengan Roh Kudus. Dan itu berarti Bapak Ibu Saudara, kebaikan yang keluar dari diri kita, yang memancar dalam diri kita, itu adalah kebaikan usaha kita atau daripada Tuhan, saudara. Kalau kita berbuat baik, itu berarti apa, saudara? Usaha kita atau karena pekerjaan Roh Kudus yang memelihara, yang memenuhkan hidup kita, saudara? Kita bisa berbuat baik karena apa? Karena pekerjaan Roh Kudus. Galatia pasal 5 ayat 22 tadi dikatakan apa? Buah roh salah satunya adalah kebaikan tadi, saudara. Kalau orang Kristen bisa berbuat baik, itu berarti kita ini diterangi, hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus melakukan itu semua supaya kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi Bapak Ibu sekalian, dikatakan tadi Barnabas seorang Kristen mula-mula, dia bisa berbuat baik. Alkitab mencatat dengan jelas, dikatakan tadi bagaimana dia penuh dengan Roh Kudus. Hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Seseorang yang dipimpin oleh Roh Kudus, dipelihara Roh Kudus, dia akan berjalan dalam kebenaran firman Allah, karena dia akan menjadi orang yang peka kepada firman Tuhan, ya. Ketika saudara dan saya dipenuhkan, dipimpin Roh Kudus, kita ini akan merasa loh, saudara ya. Saudara mau berbuat dosa begitu, ini ada HP-nya Mas Kris ini. Mas Kris enggak ada, tak bawa pulang. Saudara, hati kita ini terasa loh, saudara ya. Orang yang dipimpin Roh Kudus, itu dirinya itu akan merasa tertuduh. Roh Kudus itu mengingatkan kita. Peranan Roh Kudus dalam diri orang percaya adalah dia mengingatkan kita, menyadarkan kita, saudara. Kamu jangan berbuat begitu loh ya. Kamu jangan berbuat begini loh ya. Itu Roh Kudus, ya saudara. Roh Kudus yang berkarya. Roh Kudus yang memenuhkan hati kita. Itu mengoreksi diri kita bersama-sama. Dengan demikian Bapak Ibu sekalian, Barnabas bisa berbuat kebaikan. Karena apa? Dipenuhi dengan Roh Kudus. Yang kedua sekalian, apa yang dapat kita pelajari dari kehidupan seorang Barnabas yang penuh dengan kebaikan? Yang pertama tadi dikatakan dia penuh dengan Roh Kudus, maka yang kedua dikatakan Barnabas dipenuhi dengan iman. Ya, mari kita lihat dalam ayat yang ke-24 tadi dikatakan, karena Barnabas adalah orang yang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Alkitab mencatat dia bukan hanya penuh dengan Roh Kudus, tapi dia penuh dengan iman. Saudara-saudara, kembali di dalam kehidupan kita bersama-sama sebagai orang yang percaya, saudara, apakah yang dinamakan dengan iman? Menurut saudara, kira-kira iman itu apa? Silakan saudara boleh berpendapat, ya.
Saya beriman, ya. Saya beriman kepada Allah. Iman bagi saudara itu apa? Satu kali saya pernah menanyakan ini pada anak remaja. Oh, iman itu percaya, Pak? Betul, ya. Iman itu percaya kepada Tuhan. Betul, ya. Kalau menurut saudara kira-kira iman itu apa? Saya beriman kepada Allah. Kira-kira menurut saudara apa? Apa? Keteguhan hati, ya. Saya memiliki keteguhan hati kepada Allah. Saya beriman kepada Allah, hati saya teguh kepada Tuhan, betul. Ya. Ada lagi sekalian, iman menurut saudara. Saya adalah orang Kristen, saya adalah orang yang beriman kepada Allah. Menurut saudara iman, menurut saudara itu apa? Iman, ya. Saudara, kira-kira ya begitulah ya, percaya kepada Kristus ya, beriman, punya keteguhan hati, punya satu kepercayaan sungguh-sungguh kepada Allah, itu namanya iman. Nah, di dalam Alkitab dikatakan tadi, Barnabas bukan hanya seorang dipenuhi dengan Roh Kudus, tapi dia adalah seorang yang beriman kepada Tuhan. Saudara-saudara, iman di dalam kehidupan kekristenan, dalam kehidupan kita bersama-sama, itu bukan upaya kita, ya, bukan hasil usaha kita. Sama dengan kebaikan tadi, saudara ya. Kebaikan itu bukan upaya kita, usaha kita, tapi karya Allah, Roh Kudus yang nyata dalam diri kita, membawa kita untuk meresponi, untuk kita bisa berbuat baik, itu karena adalah karya Roh Kudus. Yang kedua sama sekalian, saudara beriman kepada Allah, itu bukan karena, oh saya adalah orang Kristen, saya adalah orang yang percaya kepada Kristus, setiap hari Minggu saya datang di gereja, saya beriman kepada Allah. Saudara-saudara, iman itu bukan usaha kita. Iman juga merupakan anugerah Allah yang diberikan pada orang yang berdosa. Kita adalah orang yang berdosa di hadapan Allah, saudara. Kemudian Tuhan memberikan iman kepada kita, menganugerahkan iman supaya kita percaya kepada Kristus. Syukur kepada Allah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita ini beriman, ya orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Artinya apa? Ketika saudara beriman kepada Allah, maka hidup kita ini senantiasa dipimpin oleh Tuhan. Tuhan yang mengarahkan hidup kita, Allah yang membimbing kita dengan kebenaran firman-Nya, sehingga hidup kita bersama-sama itu kita berjalan dalam iman kepada Allah. Saudara-saudara, yang kedua, bagaimana kita bisa beriman kepada Allah? Saudara-saudara, kita orang Kristen beriman kepada Allah karena kita dibimbing oleh kebenaran firman Allah. Alkitab mengatakan bahwa iman timbul dari pendengaran, ya. Alkitab mengatakan demikian, ya, Yakobus, ya. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran karena firman Allah. Saudara-saudara, kalau saudara mendengar, ya, berita-berita setiap harinya, ya, yang kita baca, yang kita dengar, yang kita lihat setiap hari, kira-kira bisa membawa saudara ini imannya semakin kuat, enggak? Bisa kuat kalau saudara mendengar berita-berita hari-hari ini loh, ya, di televisi, kita di koran, dimanapun, multimedia. Kalau kita baca bersama-sama, kita perhatikan, kira-kira bisa enggak saudara membuat iman kita semakin kuat, ya? Apalagi sebentar lagi BBM naik, ya. Keadaan situasi negara kita enggak tahu apa yang terjadi nanti, ya. Oktober katanya stoknya habis BBM-nya, ya. Enggak tahu apa yang terjadi kondisi di negara kita, saudara, ya. Itu kadang-kadang membuat kita cemas, membuat kita khawatir, betul ya? Kita gampang khawatir, cemas menghadapi situasi kondisi keadaan dunia ini, saudara. Perang Rusia Ukraina belum berakhir, saudara, ya, menyebabkan harga minyak melambung tinggi, ya. Minyak dunia menjadi melambung tinggi, belum lagi nanti Ukraina penghasil gandum, saudara, ya, itu nanti akan juga melonjak. Nah, kalau harganya melonjak gandum, maka akan mempengaruhi keadaan situasi kita juga, ya. Bahan-bahan yang terbuat dari gandum pasti naik semua, saudara. Nah, ini akibatnya apa? Semua akan menjadi kacau, ya. Lagi BBM naik, nah, semua pasti bahan-bahan pokok juga naik, saudara. Pasti itu, ya. BBM naik, itu pasti akan naik juga. Seluruh kebutuhan pokok manusia akan menjadi naik, semuanya akan menjadi naik. Nah, apa yang terjadi dengan keadaan kita semua? Saudara, mari kita belajar untuk beriman kepada Tuhan. Artinya apa? Artinya kita memiliki satu keyakinan yang teguh,
di dalam Tuhan. Bahwa Tuhan Allah itu senantiasa memberikan kekuatan kepada kita. Barnabas seorang yang sungguh-sungguh yakin akan kasih Allah, akan kuasa Allah di dalam kehidupannya. Dia yakin dan percaya bahwa Tuhan Allah itu akan menyatakan kasih karunia-Nya di dalam kehidupannya sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memiliki satu kehidupan yang beriman dan percaya kepada Kristus. Artinya apa, saudara? Jangan pernah kita ini menjadi ragu-ragu dan bimbang akan kebenaran firman Allah. Yang bisa meneguhkan kita, yang bisa menguatkan kita adalah kebenaran firman. Nah, begitu pentingnya kebenaran firman itu berarti apa, saudara? Baca Alkitab setiap hari. Ya, setiap saya kesini saya menghimbau kepada Bapak Ibu sekalian, baca Alkitab, renungkan kebenaran firman Allah. Firman itulah yang bisa membuat kekuatan dalam hidup saudara. Dan tidak akan bisa mendapatkan kekuatan kalau saudara mencari di luar kebenaran Alkitab. Tidak pernah kita menemukan, kita menjumpai akan kekuatan yang bisa kita terima selain kebenaran firman Allah. Dan itu berarti begitu pentingnya kebenaran firman Allah. Saudara, mari kita baca ya setiap hari, Bapak Ibu saudara-saudara. Itu akan memberikan kekuatan di dalam diri kita. Amin. Firman Tuhan memberikan kekuatan. Ada penghiburan di dalam kebenaran firman Allah. Ya, dunia boleh bergoncang, saudara ya. Dunia boleh berubah. Keadaan situasi berubah. Orang-orang Kristen yang kuat di dalam Tuhan. Orang-orang Kristen yang bertahan di dalam kebenaran firman Allah. Dia mendapatkan kekuatan daripada Tuhan. Saudara, banyak saudara kita di luar kita ya. Goncang, mereka bingung, mereka menghadapi hari ini sangat sulit sekali. Orang yang percaya kepada Kristus, kalau saudara bergantung berharap kepada firman-Nya, Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Yang terakhir, yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, kita pelajari dari seorang Barnabas. Yang ketiga, karena Barnabas dipenuhi dengan kebaikan-kebaikan di dalam dirinya. Barnabas dipenuhi kebaikan-kebaikan di dalam kehidupannya. Mari kita lihat dalam 24 tadi dikatakan demikian. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Dikatakan kalimat terakhir, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Sejumlah orang itu berarti apa? Bukan 1, 2, 3 loh saudara. Sejumlah itu bisa mencakup jumlah yang besar. Ketika saya merenungkan Alkitab ini, Bapak Ibu sekalian, saya merenungkan kembali kehidupan seorang Barnabas. Dia bisa membawa sejumlah besar orang-orang datang kepada Kristus. Sejumlah ini bukan 1, 2, 3, 4, puluhan orang, jumlahnya banyak dibawa kepada Tuhan. Saya kemudian merenungkan kembali, Bapak Ibu sekalian, Barnabas bisa membawa sejumlah besar orang kepada Tuhan. Kalau orang itu dilihat orang lain, hidupnya bagaimana, saudara? Baik atau jahat? Baik. Barnabas bisa membawa sejumlah orang kepada Tuhan karena orang lain lihat, oh Barnabas orang, Alkitab mencatat, dia adalah orang yang baik. Kalau orang jahat, kira-kira saudara mengikuti enggak? Bapak itu kok jahat ya, saya mau diajak dia. Kira-kira saudara mau enggak? Tahu orangnya jahat itu ya, orangnya enggak baik ya. Nah, nanti kalau saya ketularan sama dia, bagaimana ketularan jahatnya, saudara ya? Berbuat jahat apalagi, wah, kita jadi takut, saudara ya. Tapi orang lihat bagaimana Barnabas seorang yang baik. Banyak orang dibawa kepada Tuhan, banyak orang diubahkan hidupnya oleh Allah, banyak orang bertobat karena pekerjaan Roh Kudus. Orang tertarik, Bapak Ibu saudara-saudara. Kehidupan kita sebagai orang Kristen digambarkan seperti ikan di dalam akuarium ya. Saudara-saudara punya akuarium di rumah, maka seekor ikan tadi itu akan bisa dilihat dari sudut pandang mana saja ya. Kanan, kiri, muka, belakang, atas, bawah bisa dilihat, gerak-geriknya itu bisa dilihat. Gerak-geriknya ikan tadi karena dilihat dari berbagai macam sudut pandang kita. Nah, kita ini orang Kristen demikian, Bapak Ibu Saudara. Dilihat orang lain. Oh, orang ini begini loh. Orang lihat, saudara. Oh, orang ini sikapnya begitu loh, karakternya begitu. Orang bisa nilai, saudara.
Ya, orang tuh bisa menilai, walaupun kita tidak bicara apa gitu, orang bisa menilai. Orang ini karakternya jahat loh, orang ini perbuatannya baik loh, bisa terlihat. Nah, ketika orang lain terpesona begitu ya, orang lain kagum dengan kehidupan kita, orang akan terbawa. Kita akan bertanya, siapa sih orang ini kok berbuat baik? Siapakah sih bapak ini, ibu ini siapa sih? Kita telusuri kan, oh ternyata dia orang Kristen, oh ternyata dia anggota GIA, TPI, Tengger Kandangan begitu ya. Saudara, kita akan bawa jiwa di tempat ini. Karena apa? Kita lihat kebaikan itu. Bapak Ibu Saudara, malam hari ini mari kita belajar bersama-sama dan kita mentaati kehidupan dari seorang Barnabas yang bisa menjadi teladan yang baik dalam dirinya. Dia berteladan karena apa? Hidupnya dipimpin, dikuasai Roh Kudus. Hidupnya bisa menjadi berkat karena apa? Bapak Ibu sekalian, karena dia penuh dengan iman. Hidupnya dipimpin, disertai dengan iman kepada Allah. Dan yang ketiga, Barnabas disukai banyak orang karena nyata perbuatannya, kebaikannya terlihat. Dan orang kagum akan kehidupan daripada Barnabas. Seperti seorang Rasul Paulus, jadilah pengikutku seperti aku menjadi pengikut Kristus. Ya, Paulus mengatakan demikian, jadilah pengikutku seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Kiranya kebenaran firman malam hari ini meneguhkan kita, membawa kita menjadi pribadi-pribadi Kristen yang berteladan, yang baik, yang bisa memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kita bersama-sama. Tuhan memberkati kita dengan kebenaran firman-Nya. Amin. Mari kita nyanyikan sebuah pujian bersama-sama. Menyenangkanmu, Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Kunci G, Mas Danto. Senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Biar musik malurkan pujiannya perlahan-lahan. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, jemaat Tengger yang dikasihi Tuhan, malam hari ini adakah kerinduan dalam hati kita? Hidup yang berteladan, hidup yang baik, hidup yang bisa dilihat orang lain. Ada kebaikan-kebaikan yang muncul di dalam hati kita, sehingga orang bisa melihat pribadi Kristus yang nyata, yang nampak dalam diri kita, sehingga orang lain akan menjadi percaya, bahkan menjadi pengikut Kristus yang setia karena hidup kita. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, malam hari ini mari kita datang kepada Tuhan. Dan masing-masing kita berdoa kepada Allah. Adakah kerinduan hati kita untuk menyatakan kebaikan Tuhan, kebaikan Allah dalam diri kita yang kita munculkan, supaya orang lain melihat karakter Kristus itu nyata dalam hidup kita bersama-sama. Mari malam hari ini kita mohon, kita berdoa kepada Allah supaya hidup kita boleh menyenangkan, menyukakan hati Allah. Tuhan dimuliakan dan diagungkan dalam kehidupan kita bersama-sama. Haleluya. Mari malam hari ini Bapak Ibu saudara-saudara, kita berdoa bersama-sama. Mari kita bersama-sama menyerahkan diri kita, mohon kepada Allah supaya Tuhan memakai hidup kita bersama-sama. Haleluya. Oh,
menyenangkan. Mari kita pagi-pagi bersama-sama. Senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduan. Sekali lagi menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku, hanya itu, hanya itu kerinduanku. Terima kasih ya Bapak Surgawi, biarlah Engkau mengajar kami tentang kebaikan dalam hidup kami. Terima kasih. Kalau kami sulit untuk melakukan kebaikan dalam diri kami, Benar ya Tuhan. kami seringkali melakukan kejahatan, perbuatan kurang baik dalam diri kami, baik kepada sesama kami, kepada saudara-saudara kami. Bapak Surgawi, ampunilah kami. Tolong kami Bapak, supaya kami boleh bertingkah laku, bertutur kata, dalam sikap perbuatan kami, melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan, yang memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Memberkati seluruh jemaat yang hadir malam hari ini. Tambah-tambahkan dan terus kembangkan jemaat Tuhan di pos Tangger Kandangan. Namamu semakin dimuliakan, diagungkan ya Bapa. Hamba-Mu berhenti berbicara. Roh Kudus ialah berkarya dan terus berkata-kata dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Pujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menaikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Amin. Persilakan duduk kembali Bapak Ibu sekalian. Tuhan memberkati, menyerahkan kepada pengurus pos di tempat ini. Puji Tuhan. Demikianlah Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan sabda Tuhan yang menguatkan iman kita. Terima kasih untuk pelayanan firman Tuhan malam ini kepada Bapak Pendeta Timotius Sugiono. Tuhan Yesus yang memberkati. Kita akan membawa persembahan kita, petugas persembahan Ibu Sunarti. Nanti kami minta ya, kita akan memuji segala puji syukur sambil kita memberikan persembahan kita malam ini. Yang layak dipuja.
Terima kasih buat persembahan Bapak Ibu. Tuhan Yesus yang akan memberkati. Mari kita akan bawa persembahan kita di dalam doa. Nanti kami minta Saudara Kristio untuk berdoa buat persembahan kita. Terima kasih Tuhan, Kau telah memberkati hidup kami. Oleh berkat-Mu itu kami boleh membawa persembahan ini kepadamu. Kiranya Engkau memberkati sehingga persembahan kami boleh dipakai untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di gereja-Mu. Dan kami rindu setiap kami melalui persembahan ini Engkau boleh pakai masing-masing dari kami ya Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saya akan bacakan untuk petugas Jumat depan. Pujian oleh Ibu Lois. Firman Tuhan Pendeta Juni Kristiani. Persembahan Ibu Kasno. Keyboard Saudara Yanto. Pengumuman Ibu Lois. Untuk pelayanan firman di Dharma Harapan sore dilayani oleh Bapak Evangelis Sigit Purbandoro. Doakan terus untuk perkembangan pelayanan di tempat ini agar Tuhan tambah-tambahkan jiwa dan perkembangannya bertambah pesat. Saya juga umumkan untuk snack sekolah minggu Ibu Cornelius. Kemudian saya akan mengucapkan juga ya atas nama pengurus mengucapkan selamat berulang tahun untuk tanggal 22 Agustus Saudara Kristio, untuk tanggal 1 September Ibu Ani. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati. Amin. Dan memakai hari-harinya untuk berkarya bagi nama Tuhan. Amin. Juga minta bantu doa untuk yang sakit ya, ini Ibu Kasno yang sakit batuk, juga kita semua yang mungkin mengalami kelemahan tubuh ya akhir-akhir ini banyak yang batuk, pilek, nggak enak, badannya greges gitu. Nanti kami minta bantu doa. Untuk doa penutup kami persilakan kepada Pendeta Timotius Sugionto untuk menutup. Bapak Ibu, mari kita akan berdiri, kita bersama-sama kita mengakhiri ibadah kita malam hari ini. Bapa di dalam surga, terima kasih jikalau Tuhan sudah memimpin ibadah kami malam hari ini. Tuhan yang meneguhkan kami, Tuhan yang menolong kami untuk kami berjalan dalam kebenaran-Mu Bapa. Berdoa untuk saudara-saudara kami yang bersama-sama kami malam hari ini dimanapun mereka berada, mereka dalam pergumulan, dalam kesulitan, mereka dalam keadaan membutuhkan dan berharap kepada pertolongan Tuhan. Tuhan jamah, Tuhan tolong, Tuhan berikan anugerah-Mu kepada saudara-saudara kami malam hari ini. Mereka yang sakit Tuhan jamah, berikan anugerah-Mu juga. Tuhan biarlah memberikan kekuatan, penghiburan dan kekuatan yang baru daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Yang berdoa menyerahkan juga ya Tuhan untuk rencana ibadah TPI Tengger di tempat ibadah hari Minggu sebagai ibadah umum kami. Bapak, kami serahkan rencana ini dalam tangan Tuhan. Kau yang berkuasa, yang berkehendak memiliki rumah Tuhan ini, Kau yang akan mengatur segala sesuatunya Tuhan, khususnya dalam peribadatan di tempat ini, ibadah umum pada hari Minggu. Terima kasih Tuhan, berkatilah untuk para pengurus yang ada di Tengger Kandangan. Biarlah Kau menolong mereka dengan kerinduan visi untuk boleh memajukan pekerjaan Tuhan di Tengger Kandangan ini. Nama-Mu dimuliakan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami juga mendoakan rencana untuk pemugaran gedung di tempat ini supaya Tuhan juga akan menolong, khususnya untuk rencana perombakan lebih besar lagi tempat yang ada, juga untuk pembiayaan. Kami doakan semua dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai semuanya. Terima kasih Bapa. Akhirnya kami juga menyerahkan diri kami masing-masing dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati kami, Tuhan menolong kami di dalam kehidupan kami masing-masing. Saudara-saudara kami yang lain tidak bersama-sama dengan kami, Kau juga menolong mereka Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan persembahan kami, dan seluruh persembahan juga dapat dipakai menjadi Allah Tuhan di tempat ini. Bapa Surgawi, sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami dan pulang ke rumah kami masing-masing. Mohon pimpinan, penyertaan Tuhan beserta dengan kami semuanya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, jemaat yang kekasih, sekarang pulanglah dan terimalah segala berkat daripada Tuhan. Maka kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah dan sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan Roh-Nya yang kudus menyertai kita semua, mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang pada kali yang kedua. Amin. Amin.
Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang